Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasya Farisa Nadia ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tujuan penelitian dipandang dari usaha untuk membatasi. Tujuan penelitian yang keempat adalah eksplanasi. Tujuan penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu ekspansi atau keterkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua atau lebih ekspansi yang saling bersaing. Penelitian ekspansi atau menerangkan juga dapat bertujuan menjelaskan, misalnya, mengapa suatu kota tipe tertentu mempunyai tingkat kejahatan lebih tinggi dari kota-kota tipe lainnya. Dengan catatan, dalam penelitian deskriptif hanya dijelaskan bahwa tingkat kejahatan di kota tipe tersebut berbeda dengan di kota-kota tipe lainnya. Tapi tidak dijelaskan mengapa hubungan sebab akibat hal tersebut terjadi. Yang kelima, tujuan penelitian yang kelima ada tujuan penelitian aksi. Penelitian aksi atau tindakan dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen tindakan dan mengamati hasilnya. Berdasar hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Misalnya, diketahui fenomena bahwa meskipun suhu udara luar lebih dingin dari suhu ruang, orang tetap memakai AC atau tidak mematikannya. Dalam eksperimen penelitian tindakan dibuat sebagai alat bantu mengingatkan orang bahwa udara luar sudah lebih dingin dari udara dalam. Ternyata dari beberapa alat bantu ada satu yang paling dapat diterima. Dari temuan itu disusun persyaratan solusi terhadap fenomena di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan penelitian. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa penelitian dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dimulai dengan adanya penyimpangan. Stoner tahun 1998 mengemukakan bahwa masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman atau kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi masalah dalam penelitian. Diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut Hajar tahun 1996, masalah dapat bersumber. Yang pertama itu observasi. Masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua, ada deduksi dari teori-teori, merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga, ada kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi, baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat atau diteliti. Selanjutnya yang keempat ada masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat atau hot news dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya, yang pertama, adanya perkelahian antar sekolah menimbulkan berbagai dampak bagi sekolah dan warga di sekitar. Penggalakan program 3M
menguras, mengubur, menimbun sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah. Terus contoh yang kedua itu dalam pembuatan keputusan tertentu sering mendesak untuk dilakukan penelitian evaluatif. Hasil sangat diperlukan untuk dijadikan dasar pembuatan keputusan lebih lanjut. Yang kelima ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Paulson tahun 2006, masalah dalam penelitian pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan bidang pendidikan. Menurut Soekardi, ada yang pertama itu pengalaman seseorang atau kelompok. Pengalaman orang yang telah lama menekuni bidang profesi pendidikan dapat digunakan untuk membantu mencari permasalahan yang signifikan diteliti. Contoh, pengalaman dalam mengajar di kelas. Yang kedua ada lapangan tempat bekerja. Para peneliti dapat melihat secara langsung, mengalami dan bertanya pada satu, dua, atau banyak orang dalam pekerjaannya. Seorang guru misalnya akan merasakan bahwa sekolah dan komponen yang berkaitan dengan tercapainya tujuan sekolah dapat dijadikan sebagai sumber penelitian. Yang ketiga itu ada laporan hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang biasanya berbentuk jurnal. Biasanya di samping ada hasil temuan yang baru, juga ada kemungkinan penelitian yang direkomendasikan. Yang keempat itu ada sumber-sumber yang berasal dari pengetahuan orang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan lain di luar bidang yang dikuasai seringkali memberikan pengaruh munculnya permasalahan penelitian. Misalnya, gerakan reformasi yang muncul setelah Orde Baru ternyata telah memunculkan dan mempengaruhi sikap dan tuntutan para guru untuk memperoleh gaji dan status profesi yang lebih baik. Masalah dalam penelitian atau masalah penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Menurut Sugiono, antara lain yang pertama itu ada permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif merupakan permasalahan dengan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, atau variabel yang berdiri sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel yang satu pada sampel yang lain, hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh permasalahan deskriptif, yang pertama itu ada seberapa tinggi minat baca dan lama belajar rata-rata per hari murid-murid sekolah di Indonesia. Contoh yang kedua, seberapa besar efektivitas model pembelajaran Jigsaw terhadap prestasi belajar siswa. Terus yang kedua, ada permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Contoh permasalahan komparatif ini, yang pertama, adakah perbedaan prestasi belajar antara murid dari sekolah A dan sekolah B? Variabel penelitiannya adalah prestasi belajar pada dua sampel sekolah A dan sekolah B. Terus contoh yang kedua, adakah perbedaan pemahaman terhadap materi listrik antara siswa di sekolah formal dengan siswa homeschooling? Selanjutnya itu ada permasalahan yang ketiga. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan asosiatif. Permasalahan asosiatif merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu yang pertama ada hubungan simetris. Hubungan simetris adalah suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Contoh perumusan masalahnya yang pertama tuh adanya hubungan antara warna rambut dengan kemampuan memimpin negara. Contoh yang kedua, adakah hubungan antara jumlah payung yang terjual dengan jumlah murid sekolah. Terus yang kedua itu hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.
Jadi di sini ada variabel independen. Variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel dependen yaitu yang dipengaruhi. Contohnya yang pertama, ada apakah pengaruh pendidikan orang tua terhadap prestasi belajar anak? Pendidikan orang tua merupakan variabel independen dan prestasi belajar merupakan variabel dependen. Terus contoh yang kedua, seberapa besar pengaruh kurikulum, media pendidikan, dan kualitas guru terhadap kualitas SDM atau sumber daya manusia yang dihasilkan dari suatu sekolah? Kurikulum, media, dan kualitas guru sebagai variabel independen dan kualitas SDM atau sumber daya manusia sebagai variabel dependen. Terus yang ketiga itu ada hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui mana variabel independen dan mana dependen. Contoh yang pertama itu hubungan antara motivasi dan prestasi belajar anak SD di Kecamatan A. Di sini dapat dinyatakan motivasi mempengaruhi prestasi, tetapi juga prestasi dapat mempengaruhi motivasi. Terus yang kedua, ada hubungan antara makan di pagi hari dan kecerdasan siswa. Ada 3 kriteria untuk menentukan permasalahan yang baik dan pernyataan masalah yang baik. Menurut Carol Linger tahun 2006, yang pertama itu masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara 2 variabel atau lebih. Dengan demikian, masalah-masalah itu mengajukan pernyataan seperti yang pertama, apakah A terkait dengan B? Yang kedua, apakah motivasi belajar mempengaruhi hasil belajar? Terus yang kedua, ada masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, masalah dan pernyataan masalah harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Mengidentifikasi masalah penelitian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang perlu segera dicari penyelesaiannya. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan sekaligus memetakan masalah-masalah tersebut secara sistematis berdasarkan keahlian bidang peneliti. Menurut Burns, dalam mengidentifikasi masalah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada esensial. Masalah yang akan diidentifikasi menduduki urutan paling penting di antara masalah-masalah yang ada. Yang kedua, urgent. Masalah yang akan dipecahkan mendesak untuk dicari penyelesaiannya. Yang ketiga, masalah mempunyai manfaat apabila dipecahkan. Dalam dunia pendidikan, masalah yang diidentifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu proses pembelajaran, siswa, guru, dan hasil belajar. Meskipun proses identifikasi masalah sudah ditemukan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebagai fokus penelitian. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah minat, motivasi, dorongan peneliti, kemampuan peneliti, lokasi penelitian, sumber data atau populasi dan sampel, waktu, pendekatan atau metode yang digunakan, buku, sumber yang tersedia, etika, dan birokrasi. Bila kesemua hal tersebut telah terpenuhi, maka suatu fokus masalah dapat dijadikan sebagai masalah penelitian untuk dicari jawabannya.